Selamat siang untuk kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Yunita Sarinaswi, biasa dipanggil Sari. Saya mahasiswi dari Universitas Flores, program pendidikan guru sekolah dasar semester 1. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan teori kognitivisme yang terdiri dari teori Gestalt, teori Jean Piaget, teori penemuan menurut Jerome Bruner, teori belajar bermakna dari Ausubel David, dan teori belajar kognitif. Yang pertama, teori belajar Gestalt. Gestalt artinya susunan atau konfigurasi atau bentuk pemahaman atau situasi perangsangannya. Dalam teori Kohler, menekan pentingnya proses mental yang didasarkan pada anggapan bahwa subjek itu bereaksi dan keseluruhan yang bermakna. Kohler mengemukakan adanya hukuman transformasi dan hukuman organisasi persepsi yang merupakan kunci untuk memahami belajar. Di samping itu, juga mengemukakan konsep pemahaman atau insight. Teori prinsip Gestalt. Jadi, Gestalt itu merupakan keseluruhan yang penuh arti. Manusia tidak dapat menghayati stimulus-stimulus secara terpisah, tetapi stimulus itu secara bersama-sama serempak ke dalam konfigurasi yang penuh arti. Keseluruhan itu lebih dari jumlah bagian-bagiannya. Prinsip umum Gestalt berbunyi: 1. Keseluruhan adalah primer atau utama, dan bagian atau unsur merupakan hal sekunder atau bukan hal pokok. Yang kedua, bagian atau unsur tidak mempunyai makna bila tidak dalam konteks keseluruhan. Yang ketiga, keseluruhan bukan sekedar penjumlahan dan bagian. Yang kedua, teori perkembangan kognitif menurut Jean Piaget. Perkembangan kognitif dipelopori oleh Jean Piaget dari Swiss. Menurutnya, tindakan inteligen adalah sesuatu yang menyebabkan pendekatan terhadap kondisi optimal untuk ketahanan hidup organisme. Yang ketiga, teori belajar penemuan menurut Jerome Bruner. Menurut Jerome Bruner, teori perkembangan kognitif harus memperhatikan aspek-aspek pertumbuhan intelektual secara ilmiah, yaitu yang pertama, pertumbuhan intelektual ditandai dengan berkembangnya respon setiap stimulus terhadap lingkungan secara tiba-tiba. Belajar untuk memperoleh kepuasan, memodifikasi respon yang tetap untuk menghadapi situasi stimulus atau perubahan lingkungan. Yang kedua, pertumbuhan tergantung pada perkembangan internal dan sistem penyimpanan informasi yang menggambarkan fakta. Dengan sistem penyimpanan informasi memungkinkan peserta didik mempelajari sistem simbol yang digunakan di dunianya, sehingga meningkatkan kemampuannya untuk menduga berdasarkan fakta yang diketahui. Yang ketiga, pertumbuhan intelektual melibatkan kapasitas untuk berkomunikasi dengan orang lain melalui kata-kata, simbol tentang apa yang sudah dilakukan oleh seorang dan apa yang akan dilakukannya. Pola ini berhubungan dengan kesadaran diri dan merupakan kemampuan akan membawa transisi dan tingkah laku yang teratur menjadi tingkah laku yang logis
atas dasar adaptasi empirik. Yang keempat, pertumbuhan intelektual tergantung pada interaksi yang sistematis antara tutor dengan peserta didik. Untuk itu, orang tua, figur-figur yang diidolakan seperti tokoh-tokoh, masyarakat, dan guru harus mendidik dan menginterpretasikan nilai-nilai budaya dan menyampaikan kepada peserta didik. Yang kelima, bahasa merupakan media komunikasi sehingga bahasa merupakan kunci perkembangan kognitif seorang. Dengan bahasa, seseorang dapat menyampaikan konsepnya kepada orang lain. Makin dewasa seseorang, makin meningkat kemampuannya dalam belajar dengan mengungkapkan bahasa sebagai media. Dan yang keenam, pertumbuhan intelektual ditandai dengan bertambahnya kemampuan untuk berhubungan dengan berbagai alternatif secara terus-menerus dan menunjukkan kegiatan yang terjadi secara bersama atau simultan, serta menempatkan urutan minat atau perilaku dalam berbagai situasi. Yang keempat, teori belajar bermakna dari Ausubel David. Ausubel menyatakan bahwa konsep belajar berhubungan dengan bagaimana peserta didik memperoleh pengetahuan baru atau penerimaan dan penemuan dan mengikatkan pengetahuan yang diperoleh pada struktur kognitif yang telah dimiliki atau hafalan dan bermakna. Yang kelima, teori belajar sosial kognitif. Konsep teori belajar sosial kognitif. Teori belajar sosial bisa disebut dengan teori imitasi, karena perilaku terbentuk melalui proses imitasi, mengamati perilaku orang lain, termasuk dari pengalaman saat belajar. Yang kedua, implementasi teori belajar sosial kognitif. Dasar pemikiran utama teori belajar sosial yang dikembangkan oleh Albert Bandura adalah belajar dengan cara mengamati. Menurutnya, sebagai besar perilaku individu yang diperoleh sebagai hasil belajar melalui pengamatan dan tingkah laku seseorang. Sekian materi dari saya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang menyenangkan. Terima kasih.